Jika Anies jadi presiden di tahun 2029, apa yang akan terjadi di Indonesia, teman-teman? Apa program kerja awal dalam 100 hari pertama kerja Bang Anies menjadi presiden? Nomor satu, membentuk tim untuk menurunkan harga kebutuhan pokok yang hari ini mahal, sehingga langsung bisa diturunkan. Yang kedua, membentuk tim dan langsung kebijakan supaya pupuk bagi petani dan mereka yang berada di perkebunan tersedia dengan harga yang murah dan pasokannya tersedia. Itu yang sangat dasar. Yang ketiga, langsung membuat kebijakan-kebijakan untuk mengembalikan marwah KPK yang hari ini sedang turun ke bawah. Kemudian yang keempat, kami akan menyusun sebuah tim untuk melakukan pengkajian atas IKN dan atas food estate yang akan dilakukan. Meningkatkan pendapatan pajak, tapi aspek keadilan sering tak menjadi fokus. Padahal keduanya bisa dilakukan bersama-sama. Untuk bisa bersama-sama, kita memerlukan data atas objek pajak yang lengkap, yang detail, yang akurat. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang mendasarkan pada kenyataan di lapangan. Karena itu Bapak sekalian, tugas yang kita miliki sekarang itu amat besar. Amat besar. Karena yang kita akan nanti lakukan sama-sama Bapak sekalian, dengan adanya data itu, nanti instrumen pajak benar-benar menjadi pembentuk perilaku. Bapak Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa pemerintah itu punya kekuatan namanya monetary power, instrumen, sama fiscal power. Itu umum di seluruh dunia, kita tahu. Siapapun yang belajar makroekonomi pasti pegang itu. Turunan dari fiskal komponennya adalah pajak. Ketika pajak dibuat sebagai alat pembentuk perilaku, maka dia akan merangsang kegiatan perekonomian, dia akan merangsang kegiatan sosial, dia akan merangsang kegiatan budaya. Kenapa? Karena kebijakan pajaknya dipakai sebagai alat untuk merangsang perilaku. Yang sering terjadi, kita menyusun kebijakan tapi tidak membayangkan perilakunya seperti apa. Padahal pajak itu adalah alat untuk pembentuk perilaku. Seperti contoh, ini barusan kita keluarkan kebijakannya. Soal, ini contoh aja, lahan-lahan kosong. Ini sebagai ilustrasi. Lahan kosong. Kita ingin apakan lahan kosong itu? Mau kita biarkan lahannya kosong di tepi jalan protokol, atau mau kita jadikan tempat itu tempat yang bermanfaat? Pakai instrumen pajak. Sederhana sekali. Dan itu yang kita lakukan. Diamkan kosong, pajak naik 2 kali lipat. Jadikan taman, potong pajaknya 50%. Tidak usah dimarahin, nggak usah dipanggilin, nggak usah. Cukup itu diumumkan, langsung perilakunya terjadi. Betul nggak sih? Jadi ini adalah alat yang penting sekali. Penting sekali untuk membentuk perilaku. Ingin membuat sebuah daerah itu kosong, Bapak sekalian, warganya berpindah satu persatu, mudah sekali. Tinggikan PBB-nya. Ya, langsung apa yang terjadi? Satu persatu menjual propertinya. Betul tidak? Yang tidak mampu membayar pajak. Itu adalah cara sopan mengosongkan sebuah wilayah. Ya, sopan betul. Pakai tanda tangan gubernur pula. Sebetulnya itu mengosongkan sebuah wilayah. Bapak Ibu sekalian, kebijakan pajak itu adalah pembentuk perilaku. Nah, kalau kita hanya membayangkan kebijakan pajak itu semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, lupa kita atas perilaku. Lupa, lalu kita tidak membayangkan bahwa negara itu sangat bisa dipengaruhi perilaku. Habis sekalian, semua negara demokrasi modern pasti kalau masuk fase pemilu yang menjadi bahan perdebatan adalah tingkat pajak.
Pasti. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa ini pembentuk perilaku masyarakat. Makin maju, makin membicarakan tentang pajak. Dan pajak itu adalah betul-betul alat penentu hadirnya keadilan di sebuah masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan potret besar ini. Untuk ibu bapak yang nanti akan bertugas, tolong sadari, tugas Bapak Ibu bukan mengisi kuesioner, bukan mengisi formulir. Tugas Bapak Ibu adalah garda terdepan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Sadari bahwa angka-angka yang nanti Bapak Ibu masukkan, ukuran-ukuran yang dimasukkan, ini bukan sekedar soal informasi. Dari situ nanti kita akan bisa membuat kebijakan tentang Jakarta yang adil. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan ini sangat penting, sangat mulia. Karena itu dalam melaksanakannya jaga integritas. Jaga integritas. Sebuah informasi menjadi powerful ketika dia mencerminkan kenyataan. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang nanti akan berkeliling melakukan pengecekan, pengumpulan informasi, pastikan akurat informasinya. Dan jangan kompromi untuk membelokkan informasi. Kalau memang ukurannya, misalnya nih, ukurannya 1000 meter persegi kali sekian lantai, ya tulis itu. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Bapak Ibu sekalian, jangan dikurangi, jangan ditambah. Siap Bapak Ibu? Pastikan bahwa semua data yang terkumpul adalah data yang mencerminkan kenyataan. Dan ini penting sekali bagi siapa? Bukan bagi orang lain, bagi Bapak Ibu semuanya. Penting buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, satu saat nanti kita mungkin akan pensiun. Insya, pengen pensiun tidak? Pengen umur panjang itu artinya Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa pensiun artinya umur. Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu bicarakan Indonesia tahun sekarang, tahun 19. Bapak Ibu bayangkan tahun 39, 20 tahun yang akan datang. Mungkin kita sini tidak lagi aktif di dalam pemerintahan. Bapak Ibu akan menengok ke belakang. Bapak Ibu akan bisa bercerita. Makanya saya katakan penting. Penting bukan buat orang lain, buat Bapak Ibu semuanya. Pada saat tahun 2039, Jakarta sudah akan mengalami perubahan. Efek dari kegiatan yang kita lakukan sekarang. Dan pada saat itu orang akan menengok kembali. Ada era di Jakarta di mana kita melakukan apa yang kita lakukan, fiskal kadaster. Dan Bapak Ibu, 20-30 tahun yang akan datang, insya Allah ibu kota kita, Indonesia kita, praktek-praktek korupsi insya Allah sudah mulai makin menurun. Mengapa? Semua yang disebut transparansi akan terjadi. Alat ini akan mengubah perilaku. Dan pada saat itu, bila Bapak Ibu hari ini lakukan semua proses dengan kejujuran, nanti kalau anak atau cucu Bapak Ibu tanya, dulu bekerja untuk Pemprov DKI ya? Katanya dulu sering banyak korupsi. Katanya dulu sering banyak penyimpangan data. Bapak Ibu bisa jawab, saya bagian yang meluruskan dan membuat data akurat di Jakarta. Bukan bagian yang justru kompromi atas informasi-informasi yang tidak akurat. Katanya dulu banyak tuh tempat-tempat objek-objek pajak yang katanya ukurannya 10.000, nyatanya 15.000. Itu masa depan jadi cerita sejarah. Dan Bapak Ibu bisa bilang, saya justru bagian yang meluruskan. Tapi mereka yang ikut dalam sistem yang seperti itu, besok akan menutup. Iya, waktu itu kita nggak sadar bahwa yang kita kerjakan salah. Jadi saya katakan ini semua bukan untuk orang lain. Saya katakan untuk integritas kita sendiri. Bahwa saat Jakarta nanti sudah berubah akibat kebijakan-kebijakan ini semua, Bapak Ibu bisa mengatakan saya bagian dari perubahan ini. Dan saya bagian dari yang menjaga integritas. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, sekarang teknologi sudah membuat pengumpulan data berlangsung dengan metode yang digital. Saya pernah menyaksikan sebuah alat yang digunakan untuk pemotretan, polanya seperti drone, dan begitu saja dia sudah langsung bisa menangkap
ketinggian permukaan tanah yang bervariasi, volume atau luasan bangunan di tempat yang mereka lewati. Langsung, tidak perlu pakai orang. Nanti data yang Bapak Ibu buat itu, kumpulkan sekarang, besok itu maksudnya bertahun-tahun kemudian, alat itu muncul, harus akurat. Jangan meleset. Kenapa? Karena hari ini dikerjakan dengan benar, dengan berintegritas. Jadi saya pesankan untuk sekalian, tolong lakukan dengan baik. Yang kedua, nantinya Bapak Ibu akan bertemu dengan Teman-teman, kita tahu bahwa Pak Anies di Pilpres 2024 kemarin meraih suara tidak sedikit, teman-teman ya. Itu modal yang sangat besar, yaitu sekitar 25% atau 40 juta suara. Ini adalah modal bagi Pak Anies di Pilpres 2029 nanti. Pertanyaannya, apa dan kenapa jika Pak Anies jadi presiden? Apa untungnya bagi Indonesia? Yap, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, Pak Anies itu tidak punya kepentingan apapun. Ya, artinya tidak ada kepentingan apapun hanya untuk diri sendiri, teman. Tidak pernah. Sebab apa? Sebab beliau itu hanya memikirkan rakyatnya. Kemudian Pak Anies tidak ada balas budi ya, atau harus balas jasa kepada orang yang mendukungnya. Kenapa? Beliau ini tidak punya partai, teman-teman. Ya, beliau ini bukan kader partai yang harus tunduk terhadap ketua umumnya ya. Seperti itu, teman. Sebab Pak Anies adalah perorangan yang ketika dia menjadi presiden ya tentu pengabdiannya hanya kepada rakyat. Yang ketiga adalah Indonesia pasti akan terbebas dari korupsi. Yap. Anies adalah sosok pemimpin yang bersih. Anies adalah sosok pemimpin yang luar biasa di Indonesia. Kita sebut saja bagaimana di Jakarta waktu yang menjadi gubernur, banyak pihak-pihak yang ingin menjeratkannya dengan kasus korupsi. Misalnya kasus korupsi Formula E yang dimainkan, ternyata Pak Anies tidak terlibat apapun dan tidak ada korupsi di sana, teman-teman. Itulah hebatnya Anies Baswedan. Ketika banyak yang menjatuhkannya, namun beliau tetaplah menjadi sosok yang bersih. Bagaimana menurut kalian?